Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini, khususnya teman-teman semua dari Basnas, mulai jajaran pimpinan dan semua saja. Saya tidak nyebut satu-satu, Mas Rofik khawatir kelewatan. Ya, yang penting pagi hari ini, siang hari ini kita berbahagia bisa ketemu langsung. Menurut saya nilai yang paling berharga dari kebersamaan kita pagi ini ya nilai silaturahimnya. Kalau materi dan kajiannya di online banyak lah, di YouTube banyak. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu, ini sudah silaturahim yang luar biasa. Karena saya tahu belakangan kita itu sudah mulai tidak sering silaturahim. Bahkan Idul Fitri pun cukup lewat WA sekarang kan. Jadi saya tidak tahu ya, peradaban kita mulai agak, kalau bahasanya anak-anak kampus itu mulai agak isolatif, mulai agak sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Nah, alhamdulillah kita bisa menerobos halangan itu. Akhirnya pagi ini kita bisa bertemu. Momennya juga momen yang baik, akhir tahun. Kita gabungkan dengan momen tadi ya, momen untuk muhasabah, introspeksi diri. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai nggih. Momen introspeksinya saya diberi tema tentang waktu. Nanti kita lihat, mungkin sudah ada yang dipegang oleh Bapak Ibu sama nanti yang di layar nggih. Beberapa agak filsafat. Jadi pesan saya kalau susah dipahami, nanti agak ruwet, di skip saja enggak apa-apa. Jadi tidak harus Bapak Ibu susah payah untuk dinikmati saja momen kebersamaan kita pagi ini. Ada beberapa yang memang saya ingin menunjukkan perspektif yang berbeda tentang waktu ini. Tapi nanti di belakang mungkin materi-materi muhasabahnya. Baik, bismillah ya, kita mulai. Yang pertama tentang apa sih hakikatnya waktu itu. Ini tetap kita ambil dari perspektif seorang muslim ya. Jadi waktu itu salah satu makhluknya Allah yang paling luar biasa menurut saya. Dia ada di mana-mana tapi tidak kita rasakan. Dia sangat mempengaruhi hidup kita tapi kadang kita abaikan. Waktu itu yang pertama-tama adalah sunnatullah. Dunia ini ada, begitu dunia ini ada, saat itu juga waktu itu ada. Tidak pernah ada ciptaannya Allah yang tidak diiringi oleh waktu. Semua ciptaannya Allah itu pasti diiringi waktu. Paling tidak ada waktu sebelum diciptakan, terus dia diciptakan, dan terus nanti pada akhirnya akan tidak ada lagi. Satu-satunya yang di luar kaidah waktu hanya Allah. Allah itu tidak bisa kita bayangkan dalam konteks waktu. Jadi karena waktu itu ada dalam genggamannya Allah. Jadi kalau diibaratkan, ini ibarat kasar-kasaran. Jadi waktu itu seperti kita semua. Karena Allah itu wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu ya dia meliputi semuanya, termasuk waktu. Jadi kalau dari aspek ini ya wajar saja kalau Allah itu alim. Alim itu tahu segalanya, wong masa lalu, masa kini, masa depan Allah sudah tahu. Allah muhit, meliputi semuanya. Itu sunnatullah.
Jadi yang pertama kalau ada yang tanya waktu itu apa, itu bagian dari ketetapannya Allah, sunnatullah hidup ini. Dan itu kemudian dianugerahkan kepada kita. Jadi sunnatullah yang diberikan pada kita. Kebersamaan kita pagi ini itu selain kesadaran yang dianugerahkan Allah untuk hadir, juga Allah sekaligus menganugerahkan waktu. Coba tanya Mas Rofik itu waktu Pak Faiz bisa kapan nggih bisa kita ketemu offline, itu kan yang dicari mesti waktu. Jadi kita bersama hari ini itu ya karena dianugerahi waktu oleh Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan waktu, kita tidak akan bersama. Bahkan kalau Allah bilang sudah cukup waktumu di dunia, selesai kita. Jadi waktu itu anugerah sunnatullahnya Allah pada kita. Jadi sebenarnya kita itu selalu punya alasan untuk bersyukur. Paling tidak kita masih diberi waktu oleh Allah. Mungkin ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C hidup kita ini, tapi kita sering lupa ada anugerah yang ini luar biasa masih diberikan Allah pada kita, waktu. Jadi makanya kalau ada orang bilang, Pak saya itu mau mensyukuri apa Pak dalam hidup saya, banyak Pak yang alasan untuk bersyukur itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Maka tidak pantas kalau orang itu kerjaannya mengeluh saja, sambat saja. Anugerahnya Allah itu banyak, tidak terhitung. Mulai nafas kita sampai waktu yang diberikan setiap detik. Jadi Allah itu memberi kita tiap detik. Itu anugerah. Karena kalau ini dicabut sekedar waktu ini saja, selesai jatah hidup kita di muka bumi ini. Nah itu mari pertama kita sadari ini ya. Jadi kita awali dengan syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku masih diberi waktu. Jadi sehingga nanti masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, hakikatnya waktu itu amanah. Jadi waktu itu ya nikmat, ya amanah. Jangan lupa Allah ngasih kita waktu, berarti ada tanggung jawab kita untuk mempergunakannya dengan baik. Nanti kita jelaskan di belakang bagaimana cara mempergunakan waktu sebagai amanah ini. Nah, materi kita pagi ini ada banyak di aspek amanah. Kita dianugerahi Allah bersyukur. Bersyukur itu kan tidak cuma di mulut saja, tapi diungkapkan. Ini loh bentuk rasa syukurku ya Allah, Engkau beri aku waktu, aku gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena waktu juga amanah. Berarti besok di antara yang ditanyakan ke kita, engkau aku beri waktu 60 tahun, engkau aku beri waktu 40 tahun, engkau aku beri waktu 70 tahun di muka bumi ini, apa yang engkau lakukan? Jadi di balik setiap nikmat selalu ada amanah. Di balik setiap anugerah selalu ada tanggung jawab, apapun itu. Ya, seperti Bapak Ibu para muzaki ini kan dianugerahi Allah mungkin sedikit kelebihan. Nah, ini kan nikmat. Tapi di balik nikmat itu harus kita baca, ini ada amanah apa ya dari Allah. Diberi anugerah Allah pemahaman, ilmu serba sedikit. Harus kita baca, ini saya ada amanah apa ya. Pokoknya Bapak Ibu mari kita sadari ya, setiap kali kita dapat kenikmatan, kebahagiaan dari Allah, mari kita baca sekaligus ada amanah apa yang harus saya lakukan ketika Allah menganugerahkan ini. Jadi termasuk tentang waktu, kita masih diberi jatah waktu, ini berarti amanah. Yang ketiga, ini kalau bahasa Arab namanya imkaniyah. Imkaniyah itu kalau makna letter luck-nya sebenarnya kesempatan, kemungkinan. Selama masih ada waktu, masih mungkin kita ingin melakukan apa saja. Itu namanya imkaniyah. Seperti apapun situasi kita hari ini, mungkin sedang senang atau sedang sedih, mungkin sedang sukses atau sedang gagal, selama masih ada waktu,
ini masih mungkin berubah. Maka yang sedang senang jangan lupa diri, yang sedang gagal jangan putus asa. Kita masih punya waktu. Itu hakikatnya waktu. Jadi imkaniyah, kemungkinan, kesempatan. Selama kita masih diberi waktu, haram kita putus asa. Kenapa? Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jadi segala sesuatu masih bisa terjadi. Kadang-kadang kan orang merasa buntu sama sekali, tidak ada jalan keluar. Ada. Antara lain kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Berarti masih ada, masih bisa berubah. Ini hakikat yang ketiga. Hakikat yang keempat itu hikmah. Hikmah itu waktu adalah pelajaran. Jadi selain kesempatan, waktu itu juga mengajarkan banyak pada kita. Bapak Ibu misalnya mungkin yang lebih sepuh dari saya itu, mungkin secara filsafat saya lebih banyak ngerti, tapi secara pengalaman saya yakin Bapak Ibu lebih luas. Lebih paham macam-macam dibandingkan saya. Itu hikmah namanya. Yang waktunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Pelajaran yang bisa diambil lebih banyak. Makanya kan ada doa itu yang kita minta umur panjang tapi dalam keberkahan, dalam kemanfaatan. Bukan umur panjang yang sekedar panjang. Umur yang berkah itu umur yang kita bisa mengambil hikmah, kemudian kita bisa lebih baik terus-menerus. Jadi dengan belajar dari pengalaman kita. Ini namanya umur berkah. Jadi misalnya di kalkulasi itu kemarin saya kebaikan saya hanya 10%, tapi tahun ini alhamdulillah bisa 20%. Ini naik terus. Berarti nambah umur, nambah baik. Kalau sabdanya Rasulullah kan muslim yang baik itu yaumuhu khairun min amsihi. Untuk bisa yaumuhu khairun min amsihi, kita harus belajar dari pengalaman, mengambil hikmah dari jatah waktu yang diberikan oleh Allah. Oh, kemarin saya tahajudnya paling seminggu sekali. Tapi ternyata rasanya masih kurang ya. Tahun depan seminggu 2 kali lah. Ini meningkat. Dari apa? Dari belajar pengalaman kemarin. Rasanya kok enggak pantas ya, saya hanya sekali wong yo sempat, wong yo mampu, wong yo bisa, enggak sakit misalnya. Ini terus meningkat. Ini hikmah namanya. Tambah umur, kita tambah bijaksana. Baik, ini hakikat waktu. Kalau ini mau dijadikan bahan muhasabah, ya sederhananya adalah sudahkah kita bersyukur dianugerahi Allah waktu? Sudahkah waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik? Kesempatan untuk menjalankan amanahnya Allah. Yang ketiga, sudahkah kesempatan yang dipergunakan oleh Allah itu kita gunakan sebaik-baiknya? Dan yang terakhir, sudahkah kita jadi lebih baik dengan belajar melalui perjalanan waktu? Jadi ini hakikatnya waktu. Ternyata bisa panjang. Kemarin kita nganggepnya waktu ya waktu saja Pak. Pagi, siang, sore, 1 jam, 2 jam, 3 jam ya waktu. Tapi ternyata kalau direnungi ya lumayan ternyata bisa. Bisa dipakai bahan kultum nanti waktu Ramadan Mas Rafiq. Jadi ternyata maknanya bisa dalam meskipun sekedar waktu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam Al-Quran tentang waktu. Tapi istilah yang beda-beda ini nanti arahnya menuju ke satu titik bahwa ayo jangan menyia-nyiakan waktu karena jatah waktu kita di dunia ini terbatas. Jadi dalam Al-Quran ada istilah ajal, maknanya juga waktu. Ada istilah dahar juga waktu. Ada istilah waqt juga dan ada istilah asr. Wal asri itu kan kita artikan demi waktu. Istilahnya beda-beda. Meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya waktu. Secara lebih rinci maksudnya agak berbeda. Kalau ajal itu maksudnya batas akhir. Jadi
Jadi kalau ada idza jaa ajaluhum, ketika datang batas akhir jatah kita, maka tidak ada yang bisa menundanya. Nah ini ajal namanya. Kegiatan kita misalnya, Mas Rafiq selesai jam berapa? Jam 12 Pak. Nah jam 12 itu ajalnya kegiatan ini. Harus selesai. Itu kalau pakai istilah ajal. Secara kata-kata nggih. Jadi apapun itu di dunia ini pasti ada ajalnya. Tidak ada yang abadi. Satu-satunya yang abadi hanya Allah saja. Jadi maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya tidak bisa diundur lagi, tidak bisa dimajukan lagi. Ya sudah, itu jatah. Ini untuk menguatkan kesadaran kita ya. Yang kedua ada dahar. Kalau dahar itu maknanya juga waktu sih. Tapi ini lebih ke apa kalau bahasa Indonesia itu durasi. Itu dahar. Jadi misalnya HP ini karena HP lama sudah baterainya agak drop. Ini daharnya juga paling 3 jam, 4 jam sudah mulai low. Nah ini dahar namanya, durasinya. Kita semua ini sudah ada daharnya, ada masanya sendiri-sendiri. Allah sudah jatah kita nanti sampai usia berapa di muka bumi ini, itu dahar. Ada cerita zaman dulu, ada masyarakat tertentu yang sesembahannya itu dahar, waktu. Itu nanti manifestasinya macam-macam. Ada yang sampai nyembah matahari, ada yang sampai nyembah rembulan, ada bintang-bintang dan lain sebagainya. Sebenarnya arahnya ke dahar ini, waktu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar gini, biarkan saja nanti waktu yang mengubah semuanya. Nah itu dahar ini. Jadi Allah sudahlah, ya sekarang sedih, sekarang nanti seiring perjalanan waktu nanti kita akan senang lagi, kok biasa lagi. Ya memang pukulan pertama pahit tapi lama-lama biasa. Itu biasanya pakai istilah dahar ini. Jadi terus masyarakat tertentu zaman dulu berarti waktu ini powerful, waktu ini luar biasa. Jadi agak menyekutukan Allah dengan waktu pada akhirnya. Jadi dia pun aja. Kita ya tidak sampai ke sana lah, tapi kita sadari memang segalanya ada durasinya. Jadi tidak akan seperti ini terus. Pasti nanti di titik tertentu selesai. Tentang apapun itu. Nah itu dahar. Ada lagi waket. Waket ini yang kita sering pakai istilah manajemen waktu. Nanti di belakang kita mungkin banyak bahas waket. Waket ini semacam momen. Sholat zuhur ya di waktu zuhur, itu waket. Sholat asar ya di waktu asar, itu waket. Jadi segala sesuatu ada momennya. Tidak boleh keluar dari, jadi misalnya, wah ini mumpung saya rajin sholat zuhur jam 11 sekarang sajalah mumpung. Itu tidak cocok. Jadi kebaikan itu tergantung waketnya, waktunya. Semuanya ada momennya. Nah ini ada seorang ulama yang punya teori begini. Ibadah itu, segala aktivitas hidup kita itu bernilai ibadah. Tapi syaratnya 2. Yang pertama waktu, kemudian yang kedua ihsan. Ihsan itu yang terbaik yang bisa diberikan. Misalnya begini, ketika ada tamu ke rumah kita, ibadah terbaik adalah melayani tamu sebaik-baiknya. Bahkan bukan ngaji. Ada tamu kok terus tamunya, monggo silakan duduk terus kita ngaji di depan, kan jelek. Ngajinya bagus, tapi waktunya tidak pas. Jadi ibadah itu gabungan antara kebaikan dan waktu. Kalau waktunya tidak pas, yang semula baik bisa jadi jelek. Misalnya saya pas ngomong begini, wah tadi saya belum sholat duha hari ini. Sebentar ya Bapak Ibu ditunggu, saya tak sholat duha dulu ya. Padahal jadi narasumber ya. Sholat duha itu bagus, tapi waktunya tidak pas, momennya tidak pas. Jadinya jelek. Jadi segala hal bisa jadi ibadah asal waktunya pas dan itu kebaikan. Jadi makanya ayo apa saja di jalan misalnya sedang nyetir sedang apa, mungkin ada kebaikan mempersilakan orang lewat dulu dan lain sebagainya asal pas.
itu jadi ibadah. Mari ya Bapak Ibu, jadi tiap momen waktu yang diberikan oleh Allah, mari kita jadikan ini jalan kebaikan. Untuk kita tambah dekat kepada Allah. Jadi waktu ya, bahkan nasihat yang baik sering saya contohkan ya. Kadang-kadang kita menasihati anak kita sesuatu gitu. Ada jutaan teori mungkin di kepala kita untuk dinasehatkan. Tapi kalau waktunya tidak pas, nasihat yang baik bisa blunder. Misalnya anaknya sedang ujian, terus anak ini kelihatan bikin contekan, terus kita nasihati, tidak apa-apa nak, kita memang harus berjihad untuk keberhasilan kita. Nasihat jihad ya tidak nyambung sama anak kita yang sedang bikin contekan. Jihad kan bagus menasihati untuk berjuang semaksimal mungkin, tapi ini dia sedang bikin contekan. Waktunya salah, kalau sedang begitu ya nasihati kejujuran. Kita menasihati anak kita yang malas-malesan. Tiap hari dia main HP, rebahan saja, disuruh apa-apa tidak mau. Terus kita nasihati, sabar ya nak, hidup itu memang harus tawakal, pasrah pada Allah. Nanti Allah yang menentukan semuanya. Tambah malas anak kita. Tidak pas momennya, waktunya keliru, bukan nasihatnya jelek. Baik nasihatnya, waktunya yang salah. Nah itu waket namanya. Jadi segala sesuatu perlu waktu yang tepat. Kebaikan kalau waktunya meleset jadi jelek. Bisa saja terus tidak jadi kebaikan. Makanya agama itu kan detail kalau merintah kita. Sholat 5 waktu, waktunya jelas. Puasa bulan Ramadan itu waktunya jelas. Haji bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada haji kok tidak enak Pak bulan Zulhijjah, bulan-bulan Agustus atau Juli waktu liburan, tidak bisa, waktunya jelas. Itu waket. Jadi apa saja nanti ada waktunya. Monggo. Jadi baik ya, jadi ini yang ketiga. Nah kemudian ada lagi asar. Asar itu masa. Ini nanti agak dekat dengan ajal. Kalau ajal itu titik akhir. Kalau asar itu fase akhir. Ada, kalau Bapak Ibu baca beberapa buku tasawuf di kitab-kitab sufi itu, asar itu simbol fase terakhir hidup kita, di mana kita masih bisa aktif. Karena setelah itu matahari tenggelam. Jadi usia-usia 60, 70 itu kalau di kitab tasawuf tertentu disebutnya sudah usia asar. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, usia berapa Pak? Sudah asar. Karena setelah ini maghrib itu sudah selesai, sudah mulai malam, matahari tenggelam. Ini usia paling penting. Jadi kalau kita mau tobat, ingin husnul khotimah, kita masih dianugerahi asar, ayo serius. Ini babak terakhir kehidupan kita masalahnya. Ini kuncinya bisa husnul khotimah atau tidak di waktu asar. Jadi di balik waktu asar ini ada pelajaran yang luar biasa. Nanti setelah ini mari kita ingat-ingat setiap kali sholat asar, ya Allah, sudah asar hidupku. Jadi tidak lama lagi maghrib. Saatnya mulai memperbaiki diri, mengoptimalkan segala daya untuk melakukan kebaikan yang kita mampu. Karena ini sudah masuk ke hakikat paling inti hadir kita di muka bumi. Kalau masih subuh, masih siang gitu, masih kita punya keinginan banyak, berharap banyak. Kalau sudah waktu asar, mari keinginan sudah kita tujukan ke Allah saja. Yang lain-lain dalam rangka menuju Allah. Ini waktu asar. Makanya jiwal asri itu diwanti-wanti benar. Pasti kita rugi kalau sudah asar kok kita tidak amanu wa sholihat. Selesai sudah kita hidup kita kalau kita tidak amanu wa amilus sholihat, kalau sudah wal asri. Kalau sudah asar.
Itu sebenarnya makna harafiahnya ya waktu, asr, masa. Baik, jadi Bapak Ibu, ini istilah-istilah ternyata ya maknanya dalam. Kalau kita renungi, Al-Quran menggunakan istilah yang berbeda, padahal artinya sama, tapi maknanya beda-beda. Ini istimewanya Al-Quran. Baik, kita lanjutkan biar nanti nyampe materinya. Kemudian kalau ini yang saya sebut filsafat-filsafat tadi ya. Kalau ini untuk nambah wawasan saja. Jadi ada beberapa pandangan tentang waktu. Ada orang yang menganggap waktu itu berjalannya linier. Linier itu ya kemarin, sekarang, besok, besok lusa, itu namanya linier. Waktu itu rangkaian dari kemarin, sekarang, besok, besok lusa, besoknya lagi, besoknya lagi. Ini namanya waktu linier. Yang kemarin sudah lewat, yang sekarang kita nikmati, besok kita harapkan. Ini ada filsafat yang isinya begitu. Ini yang paling sering kita pakai. Tapi ada yang nomor 2 menarik. Waktu itu sirkuler, muter. Jadi yang dulu atau kemarin terjadi, besok mungkin akan terjadi lagi. Ya, ini pandangan namanya sirkuler. Waktu itu berputar. Saya pernah mengkaji pikirannya seorang sufi pujangga Jawa. Namanya Ronggo Warsito. Bapak Ibu mungkin pernah dengar enggak? Ini dia punya pandangan waktu sirkuler. Sama dengan filosof Muslim Ibnu Khaldun. Waktu itu sirkuler juga muter. Ini sebenarnya bukan waktu pribadi, tapi dunia ini, peradaban ini mengulang-ulang saja isinya. Kalau cerita nabi-nabi kan juga begitu. Biasanya nabi turun, Nabi Adam. Terus sampai jangka waktu tertentu umatnya masih baik. Tapi sampai generasi keberapa ngaco sudah. Rusak lagi. Ketika rusak, Allah menurunkan nabi lagi. Baik lagi. Terus lama-lama rusak lagi. Turunkan lagi nabi, kan begitu. Ini namanya waktu itu sirkuler. Makanya ada hadis, setiap 100 tahun Allah akan mengutus utusan. Kalau setelah Rasulullah kan mungkin para pembaharu, para ulama besar yang mempengaruhi dunia. Jadi waktu itu muter. Kalau kata Ronggo Warsito, muter waktu itu mungkin istilahnya Bapak Ibu pernah dengar ya. Ada zaman kolo tido, zaman kolo bendu, zaman kolo subo. Ini mesti begini. Ini muter. Ini enak kalau untuk dibaca sejarahnya bangsa Indonesia atau negara-negara itu pasti rangkaiannya ini. Kalau subuh itu zaman kemakmuran. Hidup nyaman, enak. Cuma orang itu kalau mengalami hidup nyaman, enak-enak, lama-lama terus jadi egois. Tidak ingin kehilangan kenikmatannya, ingin enak terus, khawatir kehilangan hartanya dan lain sebagainya. Ketika sudah mulai egois, maka akan muncul kolotido. Kolotido itu mulai orang tidak peduli aturan, mulai orang nyari enaknya sendiri, mulai orang ingin menyelamatkan anak cucunya biar besok tetap nyaman. Ini zaman kolotido. Kalau ini tidak diatasi, akan muncul namanya kolobendu. Kolobendu itu kehancuran total sudah, habis-habisan. Mungkin kita pernah ngalami tahun 65, tahun 98 itu hancur-hancuran. Ini kalau bendu. Biasanya kalau sudah kalau bendu mulai sadar ya kita hidup kita sudah nyeleweng jauh, mulai memperbaiki. Biasanya antara kalau bendu dan nanti ada kalau sebo lagi, kalau subo lagi, itu ada tokoh besar yang dikenal sebagai Ratu Adil. Ini yang menyelamatkan zaman. Nah, setelah adanya Ratu Adil ini mulai fase kemakmuran lagi, mulai nyaman, enak lagi. Tapi begitu enak, kumat lagi penyakit lamanya, egoisnya kumat, ingin enak sendirinya kumat, akhirnya masuk kolotido lagi. Mulai kacau, mulai tidak peduli moral, tidak peduli etika. Ketika tambah hancur, masuk lagi ke
Kolobendu. Kolobendu sudah zaman edan kalau kata Ronggowarsito. Zaman edan itu justru orang yang baik dianggap edan. Orang edan dianggap waras. Jadi kalau misalnya di ruangan ini 50 orang, yang 48 ini tidak waras semua. Yang waras cuma 2, itu nanti cara hidupnya akan kebalik. Justru yang 2 ini dianggap tidak waras. Yang 48 ini yang merasa waras. Ini sudah zaman edan, ini zaman kolobendu. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ya nanti pada akhirnya akan kembali lagi. Ini namanya waktu itu sirkuler, berputar. Jadi ada pandangan waktu semacam itu. Ya nanti kapan-kapan kita, kalau ada waktu ya kita kajian tentang waktu. Kalau Ibnu Khaldun beda lagi. Kalau Ibnu Khaldun itu negara atau masyarakat itu lahir, tumbuh, matang, memuncak, terus stagnan. Stagnan kemudian merosot, lama-lama mulai hancur, akhirnya mati. Kalau sudah mati akan lahir lagi yang baru. Terus itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini zaman ini sudah rusak, sudah ya biar saja, tunggu saja sampai mati, nanti akan lahir yang baru. Kalau dikembalikan sembuh ke awal susah. Biar biasanya hancur sama sekali terus akan lahir baru. Karena waktu itu sifatnya sirkuler, muter. Baik, ini gambaran saja pandangan. Ada yang punya pandangan waktu itu sifatnya ya sekarang saja. Yang disebut waktu itu ya sekarang. Yang tadi atau kemarin sudah tidak ada, wong sudah lewat. Yang akan datang juga tidak ada, wong belum sampai kita ke sana. Hakikatnya waktu itu ya sekarang. Maka orang bahagia itu orang yang bisa menikmati sekarang. Orang yang gelisah menyesal oleh masa lalu atau mikirnya pikirannya di masa depan, kekhawatiran di masa depan, itu sulit bahagia. Orang bahagia itu yang dipikir sekarang, mensyukuri, menikmati yang sekarang. Kita tidak tahu besok ada apa. Maka kalau kita ketakutan, cemas, khawatir tentang besok, itu kalau pakai teori ini sebenarnya kita kurang pinter. Karena kita toh tidak tahu besok itu ada apa. Nah, apalagi yang terikat oleh masa lalu, sedih terus karena teringat masa lalu, itu juga masalah. Jadi waktu itu hakikatnya sekarang. Kalau sekarang kita bisa senyum, bisa ketawa, bisa bahagia, ayo kita senyum. Tidak usah mikir besok-besok. Besok belum jelas juga kok. Besok akan kita hadapi juga pasti. Tidak usah khawatir, kita masih punya Allah. Apa sih yang harus kita gelisahkan kalau kita sadar Allah selalu bersama kita? Ini kan kayak mahasiswa kalau pas wisuda, temennya ketawa-ketawa wisuda, dia sumpek sendirian. Kenapa? Saya enggak tahu Pak besok mau jadi apa. Lah ngapain besok mau jadi apa? Mbak pikir sekarang. Nikmati momen wisudamu sekarang. Biar kamu bersyukur. Karena kita biasanya mikirnya jauh besok ke depannya. Enggak, nikmati yang sekarang dulu. Kalau kita tidak bisa menikmati hari ini, bagaimana kita bisa bahagia hari esok? Kalau di Jawa tadi, mumpung ingat Ronggowarsito, ada ajaran namanya Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan itu hidup itu berputar. Cara menyikapi hidup berputar yang naik turun itu tentang waktu tadi, yang sekarang tadi. Jadi yang kita rasakan sekarang itu buah dari yang kita lakukan kemarin. Sementara yang akan kita rasakan besok itu buah dari yang kita lakukan sekarang. Jadi kuncinya tetap di hari ini. Kalau kita ingin besok enak, senang, nikmat, ya sekarang kita kelola. Jadi mikirnya tidak besok sekarang. Karena yang kita rasakan besok itu hasil pekerjaan kita sekarang. Sebagaimana yang kita rasakan sekarang hasil pekerjaan kita besok. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah hari ini, kemungkinan karena yang kita lakukan kemarin. Maka ayo lebih fokus ke hari ini. Kita perbaiki hari ini biar besok jadi lebih baik. Ini kalau di Jawa namanya ajaran Cokro Manggilingan. Jadi
perputaran hidup. Kalau kita ingin lepas dari tekanan perputaran ini, kita kelola hidup sekarang yang terbaik yang kita mampu. Biar besok kita tidak menyesal. Kita panen yang baik. Karena kalau kita sekarang menanamnya yang buruk, besok kita panen yang buruk. Dan itu contohnya hari ini itu yang kita rasakan panennya kemarin. Kalau kemarin kita malas, sekarang kita panen gagal. Untuk tidak gagal lagi, sekarang ayo rajin, biar besok panen sukses. Ini namanya cokro manggilingan. Jadi mari kita sadari, boleh dicek Bapak Ibu, kesulitan apapun yang Bapak Ibu rasakan hari ini itu pasti hasil menanam kemarin. Dalam hal apapun. Nah, kalau ingin memutus mata rantai kesulitan, kita atur hidup kita hari ini biar besok kita panen yang menyenangkan, yang baik. Terus ada lagi yang punya teori waktu objektif dan waktu subjektif. Sebenarnya ya gampang sih teori ini. Waktu objektif itu misalnya ini, saya sudah bicara 30 menit, itu kan objektif. Waktu subjektif itu saya bicara 30 menit, tapi Bapak Ibu yang sejak tadi tidak paham-paham Pak Faiz itu ngomong apa, itu rasanya panjang sekali, kapan selesainya. 30 menit rasanya kayak 2 jam sudah. Ini namanya subjektif. Tapi Bapak Ibu yang senang dengar materinya, wah kok cepet ya, sudah 30 menit. Jadi waktu itu ada unsur subjektifnya, ada unsur objektifnya. Ada, mungkin Bapak Ibu dengar ya, tokoh Einstein. Ini yang punya teori relativitas. Ini teorinya ruwet. Ketika ditanya orang, wahai Einstein, relativitas itu apa sih? Kok relatif? Tidak mesti itu. Dia susah menjelaskannya. Coba kamu bayangkan begini ya, kata Einstein. Kamu duduk di atas kompor yang panas selama 1 menit, itu rasanya kayak 1 jam. Tapi kamu duduk bersama orang yang kamu cintai 1 jam, itu rasanya kayak 1 menit. Itulah relativitas. Jadi tidak mesti, ya kalau Bapak Ibu ono kompor panas diduduki 1 menit itu lama sekali 1 menit, kayak 1 jam. Tapi ngobrol dengan orang yang kita senangi, kita cintai, asik ngomong, sudah 1 jam. Padahal rasanya kayak 1 menit. Itu yang disebut relativitas, kata Einstein. Hidup kita ini kan banyak berhubungan dengan waktu subjektif ini. Jauh, dekat, lama, sebentar, itu semuanya kan relatif, tergantung kita saja. Mungkin Bapak Ibu yang sering perjalanan jauh, Pak Faiz asli dari mana? Dari Jogja. Oh ya enggak jauh ya berarti. Ada yang bilang begitu, tapi ini yang bilang jauh sekali Pak Jogja itu. Ini yang disebut subjektif. Jadi waktu itu subjektif. Yang objektif ya jaraknya, Jogja-Jakarta berapa itu jaraknya. 30 menit itu durasinya. Tapi lama atau tidak itu subjektifnya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, waktu boleh, ini mau saya jawab waktu objektif atau waktu subjektif? Kalau waktu objektif ya kajiannya 1 jam. Kalau mau jawab waktu subjektif ya kajiannya lama banget. Itu kesan kita yang kita rasakan. Nah, ini teori juga tentang waktu. Ini boleh ditarik ke usia kita. Usia barokah itu mungkin hanya 30 tahun, mungkin hanya 40 tahun. Tapi punya karya besar, punya amal yang luar biasa. Ternyata tidak tergantung waktu objektif. Waktunya pendek tapi bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, ini yang luar biasa. Imam Ghazali itu usianya sekitar 50-an tahun. Beliau lahir 1151. Enggak nyampe 40 sekian lah, sampai 50. Cuma beliau berhasil nulis kitab sekitar 250 judul. Oh, bayangkan, enggak terbayangkan kan? Itu kalau dikuruskan dengan usianya berarti 1 tahun bisa 5 judul kitab. Yang kitab bisa tebal-tebal berjilid-jilid. Itu pun kalau sejak umur 1 tahun nulis kitab loh ya kan enggak mungkin. Jadi betapa usia beliau barokah. Jadi
tidak tergantung jumlah umur, jumlah usianya. Mungkin banyak orang-orang hebat yang kita nikmati karyanya sampai hari ini. Kita bisa intifak dari yang beliau lahirkan, meskipun beliau sendiri secara objektif usianya pendek saja. Banyak orang-orang besar yang tidak panjang usia, tapi umurnya, usianya barokah. Baik, ini waktu objektif dan subjektif. Ini tantangan buat kita. Sejauh mana kita sudah memanfaatkan waktu secara barokah. Yang terakhir ada istilah waktu eksistensial. Ini sebenarnya aspek, kita sering pakai istilah mau waktu, membumi. Ayo kita hidup ini yang bermanfaat, berguna. Itu waktu eksistensial, itu waktu di mana kita eksis. Waktu di mana kita pergunakan untuk hal-hal yang memang kita tuju, kita inginkan. Bukan waktu yang terbuang sia-sia. Itu namanya mau waktu. Jadi namanya eksis. Jadi kita eksis dalam waktu. Ini namanya waktu eksistensial. Jadi sederhananya waktu eksistensial itu begini. Ayo Bapak Ibu kita muhasabah ya, nanti dalam sehari misalnya, nanti entah tanggal 31 atau tanggal berapa, kita cek ya. Dalam sehari itu waktu yang kita gunakan untuk hal yang bermanfaat dengan waktu yang kita gunakan untuk hal yang iseng. Mungkin bukan dosa, tapi yang tidak ada gunanya, tidak penting dan manfaat, tidak manfaat itu berapa persen perbandingannya. Nah, coba kita cek itu. Kalau lebih banyak yang penting dan bermanfaat, berarti kita eksis. Kita ada, memanfaatkan waktu. Tapi kalau tidak, mungkin lebih banyak nyekrol TikToknya, mungkin lebih banyak itu, berarti kita tidak eksis. Karena kadang-kadang yang asik-asik itu kan tidak sadar kita. Ngobrol, gosip dengan teman. Nyekrol TikTok itu bisa 2 jam gini, terus dapat lagi, bawahnya lagi. Masih asik, terus bawahnya lagi, itu bisa panjang. Kalau lihat TikTok kita bisa 1 jam, 2 jam. Ngaji 1 juz kita rasanya berat sekali, kok tidak nyampe-nyampe batas juznya. Itu waktu eksistensial memang tidak gampang kita ngaturnya. Baik ya, ini beberapa filsafat sebenarnya. Coba mudahnya begitu penjelasannya. Ada waktu itu linier, ada sirkuler, ada hanya di titik sekarang saja. Ada subjektif, objektif, ada eksistensial. Ini tentang penggunaan waktu. Boleh, kita lanjutkan lagi. Oh ini masih belum muhasabahnya ya. Ini masih ke isinya. Ini mengikuti Al-Quran ya. Kalau ingin usia kita barokah, diisi dengan apa sih Pak yang kita sebut tadi eksistensial ya. Paling tidak ada 5 hal ini yang kita lakukan di waktu kita. Yang pertama dan kedua itu mengikuti surat Al-Asr tadi ya. Amanu wa amilus sholihat. Jadi kita isi dengan keimanan dan amal soleh. Amal soleh itu jenisnya 2, ibadah dan muamalah. Pastikan ada isi 2 itu. Kalau tidak ada isi 2 itu, kita sedang salah jalan berarti, salah rute. Ada keimanannya, ada amal solehnya. Kalau masih mampu, kita tambahi dengan ihsan. Ihsan itu ditambah yang utama-utama, mungkin yang sunnah-sunnah, mungkin yang tidak wajib. Ini ihsan. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adl itu yang wajib-wajib, tuntutan minimal untuk kita. Kalau kita masih mampu, masih berkenan, ihsan. Zakat itu adil. Batas minimal yang harus kita lakukan dengan harta kita itu zakat. Kalau masih mau infak, sedekah, itu ihsan. Kalau hidup diisi ihsan, berarti kita jangan kebalik ya, ihsannya didulukan daripada adilnya. Saya tidak pernah zakat Pak, tapi saya sedekah terus, Pak, infak terus, kebalik. Minimal zakat, ditambahi infak sedekah, iya, ayo. Oke, jadi itu iman, amilus sholihat, ihsan. Pastikan itu. Jangan lupa taubat.
Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa, tidak punya khilaf, tidak punya salah, siapapun kita. Kalau ada yang ngaku, saya Pak, saya tidak pernah punya dosa Pak, saya baik terus. Yo, kamu ngaku tidak punya dosa, itu dosamu. Karena kamu merasa bersih. Jadi merasa, itu kan kesombongan, merasa bahwa saya hebat loh, tidak punya dosa, itu kesombongan. Jadi tidak ada orang yang bersih dari khilaf, dari salah, dari dosa. Jadi istighfar terus, tobat diterus. Tobat yang serius, jangan tobat yang formalitas. Tobat serius itu diiringi kesadaran kemarin dosaku apa, berjanji besok tidak mengulangi lagi, menyesal dengan yang kemarin dilakukan. Ini tobat serius. Karena banyak di antara kita ya tobatnya tidak serius. Istighfarnya rutinitas saja, formalitas saja. Dulu ada guru saya yang ngajari istighfar yang serius itu kalau sepertiga malam terakhir, kalau ada waktu, sambil mungkin nunggu waktu subuh, kita ngaji sudah, sholat sudah, ayo direnungi setiap bagian tubuh kita ini, kita istighfari. Ya Allah, tadi aku buka-buka HP, nonton yang tidak harusnya ditonton, astagfirullah. Kita istighfar dengan fokus ke mata kita. Mungkin ke lidah kita, ya Allah, tadi siang ngobrol kebablasan saya, tidak gosip, tidak karu-karuan, ngomong jelek-jelek. Tidak boleh, astagfirullah. Kita istighfar fokus ke mulut kita. Kita istighfar fokus ke tangan kita, kaki kita, hati kita, isi perut kita. Tadi mungkin ada makan yang tidak jelas sumbernya dari mana, semuanya. Ini lebih serius. Jadi ada kesadaran yang salah-salah nanti saya perbaiki. Meskipun sekarang diistighfari. Jadi karena itu tadi, ya Allah, hidup saya sudah baik semuanya loh ya Allah, tapi ini kok rasanya saya merasa lebih bersih, lebih tinggi dari saudara yang lain yang masih sholatnya bolong-bolong, masih itu. Ini perlu diistighfari ya Allah. Kita sadari itu. Jadi tidak boleh tidak taubat. Nah, mengiringi taubat ada muhasabah. Muhasabah ini yang aspek merenung tadi. Saya masih kurang apa? Harus diperbaiki apa? Mungkin ada yang harusnya tidak saya lakukan, saya lakukan. Nanti kapan-kapan kita belajar muhasabah dari Syekh Haris Al-Muhasibi. Jadi dalam tasawuf itu ada ahli sufi yang dikenal ahli muhasabah sampai dikelari muhasibi. Kalau di YouTube mungkin ada yang saya mengkaji beliau ya, tentang caranya untuk menghitung diri kita. Karena itu tadi, hasibu qabla an tuhasabu. Ayo kita hitung sendiri. Ini jangan-jangan masih banyak yang negatif, masih banyak yang minus di kita. Ini muhasabah. Ini bagian dari refleksi tentang waktu tadi. Jangan-jangan kemarin saya banyak salahnya, banyak dosanya dibandingkan kebaikannya, atau banyak waktu terbuang sia-sia. Nah, ini juga masalah. Atau ada banyak keterikatan duniawi atau macam-macam. Ini saatnya muhasabah. Baik, ini isinya. Jadi tadi tentang hakikatnya, cara mengisinya biar waktu itu manfaat, ya paling tidak 5 hal itu: iman, amal soleh, ihsan, taubat, dan muhasabah. Muhasabah itu sehari sekali boleh kalau ada waktu. Kalau tidak sempat seminggu sekali lah. Masih tidak sempat juga sebulan sekali. Masih tidak sempat setahun sekali. Ada seorang ulama, ini cerita sih, saya tidak tahu pastinya ya. Di kitab-kitab tasawuf ada itu. Dia ini nyaingi malaikat raqib atid. Setiap kali sadar, astagfirullah saya melakukan dosa ini, ditulis. Biar tidak lupa. Ya Allah, kok tadi ngomong jelek, ditulis. Semua dosanya ditulis. Ya terus sebagai bahan kalau malam terus beliau baca istighfari, astagfirullah, kok saya melakukan semua, ya astagfirullah. Sampai suatu ketika ulama ini waktu ingin ngambil catatannya, ingin buka, tiba-tiba hilang semua catatannya. Kemudian ada semacam bisikan, isyarat dari dirinya, bersyukurlah pada Allah karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang kamu tulis sendiri di buku ini karena kesungguhanmu bertobat.
Oke, baik. Boleh kalau mau Bapak Ibu di strategi begitu ya. Tapi bukunya disimpan baik-baik ya. Nanti dibuka suami atau istrinya dibuka. Bapak-bapak nulisnya astagfirullah tadi lihat perempuan cakep banget oh itu rame kalau yang baca istrinya. Pokoknya bukunya disimpan baik-baik. Oke, itu caranya muhasabah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang mulai muhasabahnya. Saya awali dari dawuhnya Imam Syafi'i. Ini kita sering sekali dengar kalimat ini, meskipun biasanya yang kita dengar yang atas. Bagian kedua jarang disampaikan. Al-waktu kas-saif in lam taqta'hu qata'aka. Ya, jadi waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak mengendalikannya, kita yang akan dikendalikan. Kalau kalau kita tidak motong dia yang motong kita. Sebenarnya maksudnya ada di kalimat kedua. Jadi maksudnya adalah ini kebalik-balik ya. Wow, itu saya bacakan saja di saya. Wa nafsuka, ini kebalikan ya. In lam tushilha bil haqqi syagolatka bil batil. Ya. Jadi ini kalimatnya mungkin karena versi Windows-nya beda. Saya tidak tahu, itu mungkin laptopnya versi. Oke. Karena saya pakai Windows, kalau pakai Apple tidak mau yang Israel laptop saya. Tidak bisa ngaji. Jadi wa nafsuka, dan dirimu itu, nafasmu itu, kalau tidak engkau sibukkan bil haqqi dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Jadi kata Imam Syafi'i, tidak mungkin antara-antara. Pokoknya kalau kamu tidak menyibukkan diri dengan yang baik-baik, pasti kamu sibuk dengan yang batil-batil. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi ayo mencari kesibukan yang positif. Baik, nanti biar dialognya lebih panjang. Kita lanjutkan. Ada 4 prinsip kalau kita baca Al-Quran ya, tentang bagaimana memanfaatkan waktu dengan pas. Yang pertama, diisi dengan hal-hal yang manfaat. Itu ya, jelas. Itu saya bawakan ada 2 penelitian. Kalau hadisnya mungkin kebalik-balik juga. Itu sering terdengar, nikmatani mahubumunun fihi makasiru minan nas as-sihah wal faragh. Waktu kosong ayo kita manfaatkan untuk hal yang manfaat. Jadi ada penelitian 50% hidup kebahagiaan kita itu diperoleh karena kegiatan. Jadi tidak karena santai. Boleh dicek ya. Kegembiraan kita selama ini itu sebagian besar diperoleh karena melakukan sesuatu, bukan karena tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu. Lulus kuliah, itu kan karena belajar, lulus skripsi terus lulus, karena melakukan sesuatu. Dapat gaji seneng, tapi kan didahului dari kerja dulu. Jadi kebahagiaan kita itu diperoleh karena melakukan sesuatu yang manfaat, bukan karena tidak melakukan apa-apa. Dan penelitian kedua, ternyata orang yang sampai usia tua masih sehat, masih aktif, itu biasanya sejak muda memang aktif. Mungkin saya ada itu di Mojokerto, di kampung itu simbah saya itu tidak bisa diam. Meskipun sudah lama pensiun. Tiap hari yo kerja terus muter, kalau tidak ada apa-apa ya dia bikin-bikin apa, nyapu, ngepel, nanam-nanam apa, melihara ikan dan lain sebagainya, tidak bisa diam. Beliau usianya meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, di usia 90 sekian. Di terakhir-terakhir waktu sakit itu, kalau sudah sakit misalnya badannya tidak enak, itu sembuh kalau dibelikan sate kambing.
Senengane sate kambing. Gak membayangkan ya usia segitu malah sembuhnya sate kambing. Giginya utuh, full. Si Mbah Buyut jadi kakeknya ibu saya. Giginya masih utuh. Sehat luar biasa, badannya tegap. Tidak kegemukan karena tiap pagi ke sawah. Kalau 2 hari saja tidak ke sawah, gelisah. Jadi senangnya ke sawah. Ini beraktivitas, tidak terbayangkan. Jadi makanannya tidak terkontrol, tapi sehat sampai akhir. Meninggalnya mungkin karena memang sudah batas usianya, tidak pakai sakit panjang, tidak pakai itu ya. Tidur tiba-tiba tidak bangun. Alhamdulillah luar biasa. Dan ya beliau ini aktivis masjid, jadi sampai usia tua itu beliau kalau zuhur, asar, kemudian subuh selalu masjid itu yang adzan beliau. Karena yang datang awal waktu pasti beliau. Kalau nunggu yang muda-muda bisa-bisa adzan zuhurnya jam 2 siang, jam subuh bisa jam 7 kalau nunggu teman-teman muda yang ke masjid. Jadi sampai suaranya ya persis orang tua, kadang dipakai guyonan di pengajian-pengajian itu kan adzan wong tua gitu. Tapi ya memang tidak ada orang waktu subuh di masjid, cuma beliau. Nah ini jadi aktivitasnya full, jadi sampai tua pun tidak nyaman kalau hanya diam saja, bahagianya beraktivitas. Jadi mari kita pastikan setiap waktu yang kita miliki, ini yang terbaik yang saya lakukan apa ya. Coba kita lakukan itu ya Bapak Ibu, setiap kali. Yang wajib-wajib sudah, mungkin ibu-ibu masak sudah, anak-anak sudah berangkat semua, segalanya beres. Kira-kira yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang apa? Yang manfaat. Nah, boleh. Mumpung ada waktu tak ngapal-ngapalin surat-surat beberapa lah di juz amma misalnya. Boleh begitu, enggak apa-apa. Kan enggak harus yang muda-muda kan, yang menghafalkan kan enggak harus 30, ya sebanyak yang kita mampu saja. Ya Mas Rafiq juga boleh lah, karena hafal Quran boleh ditambah-tambahi, jangan lupa. Mumpung masih muda, biar kalau ngimami tidak hanya kulhu sama ina atau ina. Lumayan ganti surat agak panjang itu kan lumayan, biar jamaahnya nggak nebak. Kan biasanya jamaahnya mesti nebak, mesti kulhu. Kulhu beneran yang keluar. Biar agak improve itu. Baik, jadi diisi dengan yang manfaat. Yang pertama, yang kedua, jadi perintahnya lanjut. Kalau dalam Islam mengisi waktu adalah dengan cara selain yang manfaat ya, yang efisien. Efisien itu ya dimanfaatkan tapi seefisien mungkin, sebaik mungkin. Saya ada beberapa contoh yang saya sampaikan di situ. Misalnya, ini contoh dari para ulama. Misalnya Syekh Khatib Al-Baghdadi. Ini beliau yang nulis kitab, kalau tidak salah, Farqu Bainal Firaq. Beliau itu kalau kemana-mana selalu bawa buku. Persis kayak kita kemana-mana bawa HP. Cuma kalau beliau ya dibaca, nambah ilmu. Kalau kita kan HP untuk gosip, untuk itu. Tapi kalau beliau nambah ilmu. Jadi ada jeda sebentar apapun, bukunya dibuka. Budaya seperti ini pernah saya lihat di Jepang. Jepang itu meskipun teknologinya jauh lebih canggih dari kita, HP-nya mungkin lebih mahal dari kita, tapi di mana-mana orang di tasnya selalu ada buku. Jadi jeda waktu selalu buku. Nah, kalau kita dulu kan ada jeda waktu ngobrol, sekarang lebih parah, ada jeda waktu buka HP. Sudah jejer lama berjam-jam tidak saling sapa karena masing-masing pegang HP-nya. Ya kalau di Jepang buku, kitab. Jadi Syekh Baghdadi ini tidak pernah tidak pegang buku. Ini efektif sambil melakukan apa? Sambil membaca. Ada lagi Imam Sulaim Ar-Razi, ini ulama Syafi'iyah. Jadi beliau ini kalau kemana-mana, misalnya jalan-jalan, mungkin Bapak Ibu ada yang rajin jogging, rajin jalan-jalan, itu selalu sambil ngaji. Jadi beliau diceritakan pulpennya rusak, itu sambil beresin pulpennya sambil kecumi-kecumi ngaji. Sesuai yang dihafal. Makanya tadi hafalah lebih banyak surat, lebih enak, ngajinya bisa ganti-ganti.
Sambil jogging misalnya, sambil qul huwallahu ahad. Hafalnya cuma qul hu ya diulang-ulang itu saja. Kalau hafalnya banyak kan bisa nambah macam-macam ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ini namanya efisien. Sambil kan kadang kita bingung, wah katanya dokter suruh olahraga, tapi katanya Pak Yai kalau pagi zikir ya, kalau ya digabung saja. Olahraga sambil zikir. Kenapa tidak? Itulah. Ada doa pagi ya Pak. Iya doa pagi sambil jalan kan enggak apa-apa. Enggak hafal ya Pak, ya dibaca. Boleh sambil baca. Sulit Pak baca kalau sambil jogging. Pakai headset. Sekarang ada itu di YouTube banyak doa pagi. Jadi ada banyak jalan untuk lebih efisien. Kalau hari ini mungkin istilahnya multitasking, tapi multitasking yang positif. Jadi ini namanya efektif. Ada lagi di situ saya ambil contohnya Syekh Abdul Wafa Ibnu Uqail. Ini mazhab Hambali. Bahkan beliau ini kalau makan, misalnya dikasih roti kering keras, dia akan ngambil air terus disiram air. Kenapa kata beliau? Saya pernah ngetes kata beliau, kalau makan roti kering ini tidak disiram air itu lebih lama. Sampai roti habis itu bisa jarak antara makan roti kering dan roti basah itu bisa sekitar 50 ayat. Rotinya besar kayak, mungkin Bapak Ibu ngerti roti kayak taplak itu. Di Warga kan banyak itu. Nah, itu kalau beliau disiram air, meskipun harusnya tidak begitu, tapi beliau tidak apa-apa. Yang penting perut terisi, tapi ada waktu efektif. Ini bisa jeda 50 ayat, lumayan kalau saya pakai untuk makan saja ya. Ini efisiensi versi beliau. Ada lagi Syekh Abdul Barokat, ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Dia menarik beliau ini, saking emannya kehilangan waktu, kalau beliau ke kamar mandi, beliau minta saudaranya, kamu baca kitab yo yang keras dari luar kamar mandi, biar saya dengar. Jadi bukan bawa kitab ke kamar mandi ya. Jadi karena mungkin ada bapak ibu yang kalau ke kamar mandi bawa HP terus, enggak begitu rumusnya. Jadi saudaranya di luar disuruh baca kitab keras-keras. Jadi mungkin dia sambil menghabiskan waktu di kamar mandi mendengarkan ilmu. Ini efisiensi namanya. Oh sekarang gampang kayak gitu Bapak Ibu bisa lah. Di rumah kan ada speaker, ada sound, setel kajian apa ngaji apa kita di kamar mandi sambil nyapu, sambil belajar, sambil bisa. Ini namanya efisiensi. Boleh memanfaatkan waktu secara efisien. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini petunjuknya. Agama kita diminta seimbang. Seimbang itu ya kita isi waktu yang manfaat, tapi juga jangan lupa, ini hadisnya kalau di situ kebalik ya, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fakti kulladzi haqqin haqqahu. Jadi ini hadis ini artinya Tuhanmu punya hak, badanmu, tubuhmu punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak. Berikan semuanya haknya. Iya sih diisi dengan manfaat, tapi ya ndak kemudian sholat terus di masjid, terus keluarganya, istrinya ndak dipedulikan. Harus seimbang. Haknya Allah dipenuhi, haknya keluarga dipenuhi, haknya istri dipenuhi, haknya suami dipenuhi, semuanya dipenuhi. Jangan ada yang ketinggalan karena kita ini tidak hanya Abdullah tapi juga Khalifatullah. Khalifatullah itu mengelola bumi ini ya sejauh yang kita kuasai. Jadi sejauh wilayah kita, mungkin Bapak Ibu ya di wilayah rumah, yang mahasiswa masuk ke wilayah kampus, yang RT ya di wilayah RT, yang desa di wilayah desa kita. Nah, ini namanya amanat untuk hidup seimbang. Jangan lupa, Rasulullah tidak senang kalau ada umatnya yang berlebihan. Kan ada itu sahabat yang bernazar, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, saya akan puasa terus, tidak ada hari tanpa puasa. Yang satu bilang, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama saja. Saya tidak akan nikah. Tiga-tiganya ditegur oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah bilang, aku ini nabi, aku bangun dan aku tidur. Jadi maksudnya ya sholat malam ya, tapi ya haknya tubuh tidur ya dipenuhi. Aku puasa dan aku buka puasa. Yo ada puasanya, ada enggak puasanya. Jangan puasa terus-terusan. Hak tubuh kita nanti tidak terpenuhi. Kemudian dan aku juga menikah. Ini kan hadis ini yang belakangnya bunyinya faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak senang teladanku, tidak senang contohku, ya berarti tidak masuk kelompokku. Jadi jangan berlebihan. Ada beberapa riwayat yang menegaskan karena berlebihan itu negatif. Di situ saya contohkan, jadi di salah satu kitab disebut, di antara wahyu pada Nabi Ibrahim yang dalam bentuk suhuf itu ada kalimat begini. Orang yang berakal itu punya 4 waktu, jadi waktunya harus dibagi 4. Yang pertama waktu untuk bermunajat pada Allah, yang kedua waktu untuk introspeksi diri, yang ketiga waktu untuk tafakkur, dan yang keempat waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ini masing-masing yang ada pentingnya. Waktu bermunajat berarti waktu untuk ibadah. Kemudian waktu untuk muhasabah. Yang ketiga waktu untuk tafakkur, berpikir tentang hidupnya, mencari yang terbaik untuk hidup, dan waktu untuk mengurusi hidup. Jadi tidak semuanya. Oke, ini namanya seimbang. Kemudian manajemen waktu yang keempat, proporsional. Proporsional itu jangan berlebihan. Pas saja. Oke. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah dari amal-amal yang kau mampu saja. Kalau kita, Pak saya itu gampang tidur Pak, susah bangun Pak, ya sudah. Sholat malamnya 2 rakaat saja. Bangunnya Pak yang susah, oh ya sudah, sebelum tidur boleh sholat. Kalau khawatir nanti tidak bangun. Ini namanya semampunya. Jadi agama tidak pernah memberatkan. Ada hadis Rasulullah bilang, wa may yushaddu hadzal-din yaghlibuh. Barang siapa memberat-beratkan urusan agama, dia sendiri akan kalah. Karena agama itu dihadirkan oleh Allah petunjuk untuk kita, kita hidup yang terbaik. Jangan berlebihan. Sampai kelelahan. Ini di situ ada kalimat dari Imam Ali. Jadi Sayyidina Ali, beliau punya kalimat begini, sesungguhnya hati itu bisa lelah. Innal qalba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Jadi hati kita itu kalau dia lelah, maka dia akan jenuh. Kalau dia jenuh, dia akan buta. Kalau dia buta, ya dia nabrak-nabrak sudah. Jangan kelelahan. Yuk kita jadi orang baik, tapi jangan kelelahan. Kalau sudah kelelahan, biasa nih baper, ngamuan. Jadi kelelahan. Saya ingat benar. Jadi saya masih ada lagi semacam Pak D yang sepuh. Beliau ini orang Torekot. Sepanjang malam itu wiridan beliau. Mungkin karena Torekot itu ya. Itu mujahadan apa saja. Tapi begitu habis subuh, misalnya kok si Mbak Putri belum menyediakan kopi, ngamuk-ngamuk. Ini kopinya di mana? Saya waktu kecil itu semalaman kok sudah semalaman mendekat ke Allah kok begitu pagi-pagi langsung ngamuk semua. Itu kan agak kontras itu. Mungkin karena kelelahan tadi. Jadi ini baper, gampang ngamuk, gampang tersinggung. Jadi kata Imam Ali kan idza kallat mallat. Kalau sudah mallat amiyat. Jadi kalau dia lelah, dia akan jenuh. Jenuh itu bosan sekali. Rasanya hampa, rasanya pingin marah tapi tidak tahu alasannya apa. Itu sudah mallat sudah. Itu disenggol sedikit, ngamuk. Begitu disenggol, amiyat sudah, buta sudah. Yang tadinya asyik masuk dengan Allah, tiba-tiba semua orang dimarahi pagi-pagi. Nah ini, maka kita jangan berlebihan. Yo istirahatlah, tidur. Wong Allah itu ingin kita bahagia kok. Kita diberi aneka fasilitas. Bahkan kita disuruh ibadah itu sebenarnya untuk kita sendiri. Agar kita bahagia, hidup kita.
Jadi tidak dengan cara menyiksa diri. Baik, ada cerita, mungkin pernah saya ceritakan yang terakhir tentang proporsional. Setelah ini kita bisa tanya jawab sebentar. Jadi sahabat Nabi namanya Handzalah al-As'adi. Sahabat Handzalah ini gelisah tentang dirinya. Dia ini setiap kali hadir di majelisnya Rasulullah, mendengarkan tausiah pesan-pesan Rasulullah, itu pas ikut pengajian itu rasanya, ya Allah saya ingin segera tobat, saya ingin melakukan kebaikan itu, saya ingin, waktu pengajian. Tapi begitu pulang ke rumah, kembali ke casingan awal. Kembali ke settingan sebelumnya, kata Alhamdulillah, saya kok sampai rumah ketemu anak istri, yo kembali ke seperti sebelumnya, yo pingin guyon-guyon, pingin santai-santai, lupa tadi sudah berjanji pingin ibadah, pingin itu. Dia ini gelisah, saya kok begini ya, sudah janji jadi orang baik, tapi terus balik lagi. Nah terus beliau, wah ini saya harus konsultasi sama Rasulullah ini. Di hadis itu bahkan disebut, jangan-jangan saya ini munafik. Sudah ingin melakukan kebaikan kok tidak jalan. Tanya pada, wahai Rasulullah, mengapa aku begini? Terus beliau cerita problemnya. Kalau waktu ikut kajian kok rasanya pingin tobat-tobat, tapi begitu pulang kok kumat lagi. Jawabannya Rasulullah apa? Ya Handzalah, wahai Handzalah, saatan. Saatan itu semuanya ada waktunya. Kalau waktunya ibadah, yo ibadah yang serius. Kalau waktunya ketemu anak istri berguru, ya berguru saja, ndak apa-apa. Ndak kok semuanya mau dibikin serius untuk ibadah yang sholat, yang ndak harus begitu. Semuanya ada waktunya, jadi ya proporsional saja. Ibadahnya tidak ditinggal, sama anak istri juga tetap dekat, tanggung jawabnya tetap dipenuhi. Ini hidup yang membahagiakan pada akhirnya. Jadi agama terus jadi tidak berat, jadi agama justru membantu kita lebih ringan menjalankan amanat hidup ini. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, agak terlalu panjang, enggak apa-apa, mumpung ketemu. Monggo kalau masih ada waktu untuk bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iran, Pak, jauh dari Cikampek, Pak. Alhamdulillah yang tadi Bapak bilang, apa bedanya duduk di kompor sama duduk sebelah yang kita sayangi gitu. Memang kalau bicara Bapak, substansinya jauh sekali Pak. Cikampek ke Kerawang itu butuh waktu 75 kilometer ya. Alhamdulillah dengan saya dapat undangan dari Basnas RI untuk menghadiri acara ini, saya niatkan gitu Pak. Padahal hari Sabtu ini memang katanya family time. Memang saya hari Senin sampai dengan hari Jumat saya bekerja, fokus gitu ya Pak ya, tapi tolong luangkan waktu, tadi kata Bapak tadi harus seimbang antara pekerjaan, ibadah, tidur, dan semuanya lah ya, kebutuhannya itu harus seimbang. Nah itu dengan hari Sabtu ini saya sempatkan waktu, perjalanan jauh saya. Nah pertanyaannya adalah kapan waktu untuk muhasabah gitu Pak. Jadi kita kan kalau pagi dari bangun tidur, siang sampai malam lagi, kapan nih waktu muhasabah, udah kelelahan nih kalau udah pulang kerja biasanya gitu Pak, biasa sampai rumah jam 9 malam gitu. Nah mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya, waktu yang tepat untuk muhasabah. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja nggih Mas. Nggih, biar ndak lupa. Nanti saya jawab pendek-pendek saja biar jatahnya biar dapat banyak. Kalau petunjuknya para ulama beberapa nggih, ada yang menyarankan muhasabah itu di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebiasaan tahajud, tolong kalau tahajud jangan terlalu malam. Pepetkan sekalian dengan akhir malam, dengan subuh. Jadi mungkin kalau subuhnya jam 4 ya, kalau kuat ya jam 3, kalau enggak ya setengah 4. Nah, setengah jam itu jangan semuanya sholat, zikir, ngaji. Sisakan barang 10 menit untuk muhasabah. Kalau bisa harian berarti tadi kemarin itu saya apa saja yang saya lakukan.
Tadi pagi sampai malam itu tak ingat-ingat. Kenapa sih harus harian biar ingat? Karena kalau tahunan lupa kita yang kita lakukan. Tadi saya jam 10-an diajak temen ngobrol, terlalu banyak gosip. Mungkin besok harus lebih hati-hati lagi ya kalau ngobrol ini. Ini muhasabah. Jadi ambil waktu di sepertiga malam terakhir yang sisihkan sedikit selain ibadah untuk muhasabah. Itu kalau para ulama kadang menyebutnya tafakur. Aktivitas tafakur yang paling manfaat itu muhasabah. Jadi berpikir tentang perbaikan diri kita. Nah, cuma ini utamanya menurut para ulama. Kalau Bapak Ibu sebenarnya ya monggo saja sih. Dicari waktu yang bisa tenang, yang bisa longgar. Mungkin nanti ada yang enggak bisa Pak, saya bangun 3:30, saya bangun ya adzan subuh. Itu pun biasanya tak tambahi bonus sebentar terus. Ini kan enggak ada, ya dicari yang bisa. Saya bisanya sebelum tidur Pak, enggak apa-apa. Sebelum tidur saya renungkan. Atau saya biasanya ya di kantor Pak longgar itu break siang gitu, waktunya makan siang ada jeda sebentar sambil ngerokok di luar, itu mungkin sambil muhasabah. Monggo saja lah, ambil strategi. Yang penting jangan tidak muhasabah. Tidak muhasabah berarti tidak introspeksi. Orang yang tidak introspeksi berarti dia tidak akan jadi lebih baik karena dia tidak tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, yang diperbaiki apa. Jadi itu. Siap, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hilda, ibu dari 2 anak. Permasalahannya, bukan permasalahan, yang saya tanyakan nih Pak ya. Saya mempunyai 2 anak ini dengan karakter yang berbeda. Nah, anak yang pertama ini, seperti Bapak bilang, setiap hari waktunya tuh dihabiskan dengan bermain handphone. Nah, sedangkan handphone itu saya perhatikan juga yang baik antara yang tidak baik itu lebih banyak tidak baiknya dalam arti pemanfaatannya, bukan isinya bukan, tapi pemanfaatannya. Nah, setiap hari itu saya selalu mengingatkan, setiap hari, mulai dari usianya itu umur memulai megang handphone itu umur 10 tahun. Sampai sekarang sudah berusia hampir 16 tahun. Jadi apakah ini saya sudah menghabiskan waktu yang tidak berguna atau ya sudahlah, kata Bapak kan nanti seiring waktu begitu. Kok saya sampai bilang begini, anak, aduh Dek, Mama kok waktu Mama nih kok habis cuma buat ngomelin tentang handphone gitu loh. Jadi mungkin ada solusi seperti apa supaya lama-lama apa saya udah diam aja deh, nggak usah ngasih tahu terus gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya solusi Bapak akan lebih baik dan selalu saya introspeksi Pak. Ini kenapa ya, apa salah saya gitu ya, kok tidak berubah dengan bertahun-tahun itu. Ya begitu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, jangan lupa anak kita itu, sekarang orang menyebutnya Gen Z, ya generasi Z. Jadi Gen Z itu memang istilahnya kalau di filsafat itu digital native. Digital native itu dia penduduk asli dunia digital. Kenapa begitu? Sejak lahir mereka sudah berkenalan dengan fasilitas digital. Beda dengan kita. Kayak saya ini dulu di kampung ngalamin tidak ada listrik, terus ada listrik. Tidak ada telepon, terus ada telepon yang manual itu, terus ada telepon umum, terus ada wartel. Ya, telepon itu baru ada teknologi HP. Sebelum HP ada apa itu? Pager, terus ada, kita ngalami macam-macam. Jadi kita punya banyak alternatif, tapi anak kita tidak. Sejak lahir sudah bersentuhan dengan HP, dengan fasilitas digital yang macam-macam. Itu yang disebut digital native. Berarti apa? Mereka tidak bisa kita cabut sama sekali, kita pisahkan sama sekali dari dunia digital. Yang kedua, ada baiknya
tidak sekedar kita kasih tahu. Karena diberitahu itu sekali dua kali mungkin masih connect, 3-4 kali dianggap angin lalu sudah. Biasa ibu itu begitu, tenang aja, nanti akan begitu. Kalau saya lebih bagus dengan teladan, mungkin sudah. Yang kedua, ayo kita libatkan dia, kita ajak dia untuk aktivitas-aktivitas lain. Paling tidak dalam rangka begini, biar anak-anak kita itu tahu ada banyak aktivitas lain yang asik. Tidak kalah asik dibandingkan main HP. Kita ajak kemana atau kita ajak melakukan apa bareng-bareng ya, tapi tidak disuruh saja. Kita ajak bareng-bareng. Ayo nak nganterin ibu main apa atau melakukan apa, ayo biar kita tunjukkan dunia ini yang asik tidak hanya HP. Karena ini nanti juga resiko, kita tidak tahu loh sumber daya yang bisa menopang listrik, menopang HP itu sampai generasi keberapa lagi. Karena mereka ini, anak kita itu kan, mbok listrik mati saja kan mereka rasanya koyo kiamat sudah. Ini mau apa, ini kita tidak bisa ngapa-ngapain. Coba kita kenalkan mereka misalnya yang asik-asik misalnya. Yuk bantu ibu nanam-nanam yuk. Yuk bantu bikin kolam yuk. Yuk bantu, ayolah kita cari banyak lah. Nak pengen ngerti nggak rasanya mancing langsung di sungai? Pengen paling enggak dia punya banyak alternatif keasikan hidup. Karena kita enggak tahu ke depan cerita hidup ini seperti apa. Oke. Jangan dilarang sama sekali. Atau terus di rumah kemudian bisa misalnya kita bikin begini. Kita bikin waktu, bukan waktu pegang HP, tapi waktu di mana enggak boleh sama sekali pegang HP. Misalnya di rumah ini semuanya saja antara maghrib sampai isya tidak boleh turun dari musola, tidak boleh turun dari ngaji. Misalnya, nah ini paling tidak pelan-pelan ya kita atur bareng-bareng. Dan itu semuanya tidak boleh bapaknya terus belonos kemana, tidak. Semua kita ngaji. Kalau tidak ngaji ya belajar. Pokoknya antara maghrib sampai isya ini tidak. Paling tidak nanti kan dia kepotong waktunya di sekolah. Di sekolah kan tidak pegang HP. Misalnya main di rumah kan paling sampai sore. Sore habis maghrib sudah enggak. Nanti setelah isya kan mungkin masih makan malam, masih nggak ada PR atau apa. Paling sebelum tidur baru pegang HP sebentar dikit. Nah itu paling enggak kita kurangi pelan-pelan. Enggak boleh drastis. Itu akan menyakitkan dia kalau drastis. Jadi sampai dia punya kesadaran bahwa hidup ini enggak hanya tentang main gadget. Enggak hanya tentang main HP. Dan itu bareng-bareng orang serumah ya. Enggak boleh hanya diperintah saja, dimarahi saja, tapi yang lain juga asik pegang HP. Nanti misalnya kakaknya yang sudah besar, sudah kuliah, enggak kita tegur. Yang kita tegur adiknya yang kecil saja. Itu mesti dia iri, oh kakak kok boleh, bapak tiap hari juga mainannya HP. Itu berat itu kalau begitu. Bareng-bareng, jadi ya mungkin ada yang punya tips, waktu main HP dibatasi itu boleh. Tapi lebih enak jangan pakai waktu main HP yang dibatasi, tapi kita ada waktu bersama yang itu enggak boleh pakai HP, misalnya ngaji bareng setelah itu. Itu kan bukan main HP-nya yang dilarang, tapi kita ada aktivitas lain selain itu yang perlu kehadiran semuanya. Nah mungkin dibikinkan yang begini agak banyak, nanti lama-lama paling tidak dia sadar, hidup ini enggak hanya tentang HP, yang asik-asik enggak hanya ada di HP, ada di banyak hal yang lain. Itu saja sih mungkin bisa dicoba, jadi ganti strategi. Maaf Pak, apakah itu salah satu seperti tadi kita terlalu mengkhawatirkan hari esok? Jadi tidak apa-apa kalau, karena Al-Quran sendiri ada ayat itu yang untuk anak-anak kita ya, untuk generasi, tidak kita sih, cerita kita sudah selesai dalam tanda petik. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah engkau takut kalau nanti meninggalkan generasi yang lemah. Ini bagian dari ini sebenarnya. Kita persiapkan mereka biar di masa depan jadi manusia yang tangguh. Bukan khawatir masa depan, karena memang masa depan itu butuh persiapan. Bukan ketakutan, tapi persiapan diri. Rumusnya seperti tadi. Yang kita lakukan sekarang, panennya besok. Jadi makanya anak-anak kita itu sebenarnya ya PR kita sebenarnya. Jangan sampai dia tenggelam di gadget, di medsosnya sepenuhnya.
Karena bukan urusan apa-apa ya, seperti saya bilang tadi, kita tidak tahu loh di depan itu nanti besok ada apa. Kalau tiba-tiba sumber daya BBM habis, sumber daya listrik habis, atau beneran terjadi perang dunia ketiga terus nyimbas ke sini, atau tiba-tiba ada bencana alam yang kita juga tidak tahu. Na'udzubillah. Itu kan kalau skill kita terbatas hanya tentang gadget, oh itu ngeri. Pada saatnya mungkin tidak perlu gadget, ini perlu berburu lagi, ini perlu itu lagi. Skillnya harus siap, jadi harus siap susah, harus siap segala sesuatu yang mungkin tidak terduga di masa depan. Jadi tambah lengkap skill, tambah lengkap kemampuan, tambah siap kita menghadapi masa depan. Baik, jadi tidak harus dilarang sama sekali. Dia mesti akan berontak. Jadi atau diam-diam dia buka atau dia. Di pelan-pelan saja bareng-bareng tapi ya seluruh rumah, seluruh keluarga. Baik. Terima kasih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan puji Pak, izin ingin pencerahan yang lebih agak dalam dari Bapak terkait yang tadi yang disampaikan Imam Syafi'i. Dan dirimu tidak kau sibukkan dengan kebaikan maka akan disibukkan dengan kebatilan. Kaitannya dengan iman kita nih Bapak, iman yang naik turun gitu ya, tidak selamanya iman kita itu selalu dalam posisi yang di puncaknya, sedangnya naik turun. Bagaimana kiat kita untuk bisa memanfaatkan terkait dengan waktu ini agar iman kita tuh setidaknya stabil di posisi yang bagus gitu ya Bapak ya. Karena kalau kita mengacu ke surat kalau nggak salah yang fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita kan memang ada fujur dan takwa. Nah bagaimana kita meminimalkan fujur kita sehingga takwanya yang lebih dominan terutama dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya jawabannya panjang, bisa macam-macam. Tapi yang tadi ya, yang Imam Syafi'i tadi sebenarnya ada hadis muttafaq alaih. Yang artinya kurang lebih begini. Ketika Allah berpaling dari seseorang, maka dia akan membuat orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini salah satu situasi yang harus kita cek ya. Makanya kenapa penting muhasabah? Kalau ternyata kesibukan kita ini negatif semua, tidak ada gunanya semua, tidak penting semua, kita harus mulai waspada. Jangan-jangan Allah sudah mulai berpaling dari kita. Sudah mulai tidak berkenan lagi dengan kita. Ada marahnya pada kita. Maka hati-hati Bapak Ibu. Karena ada orang itu, Pak saya itu loh, yang saya lakukan juga dosa masih banyak, khilaf masih banyak, tapi hidup asik aja itu Pak, seneng aja itu, tidak ada, susahnya tidak ada, kita gembira terus, jangan-jangan justru di situ Allah sedang meninggalkan kita. Ini kalau dalam agama ada istilah istidraj, dibiarkan saja oleh Allah. Kalau dalam dunia dunia perasaan, justru yang paling pahit itu bukan dibenci, tapi diabaikan. Orang benci itu sebenarnya perhatian, meskipun nyari jelek-jeleknya kita. Tapi diabaikan itu jauh lebih pahit. Kehadiran kita tidak dianggap sama sekali. Dan hadis tadi memberi isyarat, kapan Allah mengabaikan kita? Kalau ternyata kesibukan kita hanya hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak penting sama sekali. Kalau kesibukan kita di situ, kemungkinan Allah sudah abai dengan kita. Terserah kamu mau apa, seneng-senenglah sendiri. Ini kewaspadaan pertama kita di situ, nggih Bapak Ibu. Itu gunanya tadi kenapa saya agak menekankan, coba dicek keseharian kita. Mana aktivitas yang berguna, mana aktivitas yang tidak ada gunanya. Kemudian tentang iman. Kita manusia yang memang kalau Imam Ghazali menyebutnya level biasa, level awam, yang keimanan kita kadang naik, kadang turun.
Kadang pas moodnya baik, kita semangat sekali menjalankan agama. Kalau pas moodnya turun, ya mulai kualitasnya turun banyak. Pastikan begini. Yang pertama, mari kita terima kondisi diri kita yang seperti itu. Ini pertama ya. Karena banyak orang, maksudnya diterima itu apa? Diakui. Ya saya ngaku Pak, saya kadang-kadang drop iman saya. Ini penting ngaku ini, karena banyak orang yang enggak ngaku. Banyak orang yang merasa aku baik terus kok imanku stabil, terus kok hebat, terus ini namanya enggak ngaku. Sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu kalau dia enggak ngaku kalau dirinya sakit, ya enggak akan berobat. Kalau dia enggak sadar dirinya sakit, ya enggak akan cari dokter. Maka penting kita terima dulu, kita akui ya Pak, salah saya masih banyak, dosa saya masih banyak. Ini penting. Ini yang pertama ya, kita akui. Yang kedua, mari tetap, ini saya ambil istilah dari seorang filosof, saya sebenarnya juga banyak nulis buku sufi. Beliau juga nulis buku tentang kedokteran terkenal sekali, namanya Ibnu Sina. Beliau nulis Al-Qanun fit Tibb. Beliau punya istilah, kalau di bahasa Indonesia kan begini, di antara cirinya orang batinnya sehat, itu emosinya stabil. Jadi gini ya, jadi ciri kedua itu apa? Emosi stabil itu bukan berarti tidak bisa marah, tidak bisa kecewa, tidak bisa. Wong kita manusia biasa. Tapi tetaplah stabil. Tetaplah stabil itu tetap dalam kontrol. Ketika kita marah, ya kita marah. Tapi kita tidak lepas kontrol. Ketika kita kecewa, ya tetap kecewa. Wong kita manusia. Tapi kita tidak lepas kontrol. Tidak lepas kontrol itu tetap yang kita lakukan dalam koridor hal-hal yang memang diperbolehkan atau diridhoi oleh Allah. Marah sih. Tapi saya tidak akan melakukan yang dilarang karena kemarahan itu. Ini namanya emosi stabil kalau istilahnya Ibnu Sina ya. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, malah bukan manusia kalau ada yang tidak bisa marah. Tidak bisa kecewa, tidak bisa gelisah. Ini manusia normal tetap bisa marah, bisa kecewa, bisa gelisah. Tapi ketika mengalami itu masih bisa mengendalikan dirinya. Ketika kita sedang drop turun, pastikan kita tidak nabrak yang dilarang. Ya memang tahajudnya putus sih, tapi tetap saya tidak melakukan maksiat dosa dengan itu. Jadi pastikan jadi dosa maksiat yang dilarang itu harus jelas kotaknya. Kita tetap ada dalam kotak kebaikan itu, tidak ada yang ditabrak. Pastikan ini dulu. Jadi bahwa kadang-kadang tahajudnya libur karena pengen tidur kok agak malas-malasan, tidak apa-apa asal jangan subuhnya. Jadi ini kita maklumi, kita akui, semoga besok meningkat lagi ya Allah. Itu bagian yang harus kita istighfari, tapi tidak apa-apa, manusia memang begitu. Tidak ada manusia yang sempurna, kita akui itu. Tapi tetap in control. Jadi jangan kemudian, Pak ini kan saya sedang rendah, jadi dimaklumi dong melakukan dosa. Kalau itu enggak. Kalau dosa enggak. Kalau kemaksiatan enggak. Keutamaan-keutamaan yang mungkin bisa ditolerir kalau itu naik turun. Biasanya sih saya puasa Senin Kemis Pak, tapi rasanya kok males ya Pak, kelihatannya nanti ada undangan makan enak ya Pak. Tidak apa-apa, dimaklumi sih kalau itu tidak apa-apa. Ya, Rasulullah juga kadang tengah-tengah puasa pun ada yang ngajak makan, oke. Jadi untuk hal keutamaan kita maklumi saja, wong kita manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang seneng banget sedekah, kadang agak eman-eman gimana gitu, biasa saja. Kita nikmati asal zakat dan tidak ngambil haknya orang. Ngambil haknya orang sudah dosa, sudah maksiat. Jadi pastikan kalau kita sedang naik turun masih dalam kontrol. Dalam kontrol itu yang wajib tetap dijalankan dan yang dosa tidak ditabrak. Bahwa ada yang sunnah, yang keutamaan yang kemudian lepas, ya wajar, mungkin di situ kita istighfar. Ya Allah, tolong kuatkan lagi aku. Ya Allah, tolong balik hatiku sehingga senang lagi melakukan kebaikan dan keutamaan ini. Nah, jadi caranya begitu. Biar kita tidak setiap hari memarahi diri kita. Kan kadang-kadang kita itu sering marah pada diri kita. Aku kok tidak ikhlas ya, aku kok tidak itu. Kita kan sering begitu. Tidak apa-apa ya manusia. Dan Allah sangat paham kita. Jadi Allah itu sangat cinta dengan kita. Buktinya apa? Kita sangat diistimewakan oleh Allah.
Bahkan sebanyak apapun dosa kita, Allah menunggu kita hadir, datang, menyesal, bertobat. Rasulullah itu di salah satu hadisnya cerita, gembiranya Allah ketika ada hambanya yang kembali, itu seperti gembiranya seorang musafir. Yang musafir ini kelelahan, terus dia istirahat, tidur. Begitu dia bangun, ternyata untanya hilang. Betapa bingungnya musafir ini, dia harus cari untanya kemana-mana, tidak ketemu-ketemu sampai kelelahan. Akhirnya dia tertidur lagi, kecapean. Begitu dia bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Gembiranya Allah kalau kita tobat seperti itu. Jadi maka ayo tidak bosan-bosan bertobat, tidak bosan-bosan kembali lagi ke Allah. Karena perjalanan hidup kita ini kan perjalanan menuju Allah. Apapun yang kita lakukan, mari kita pastikan meskipun sangat sedikit, kita tambah dekat terus dengan Allah. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang kita lupa menghubungkannya dengan Allah. Ya Allah, aku makan ini semoga jadi tenaga, jadi kuat, biar aku lebih dekat lagi padamu untuk ibadah. Ya Allah, aku menjalin silaturahmi pagi ini, semoga Engkau berkenan karena Engkau suka dengan persaudaraan sesama kita. Ya Allah, pokoknya semuanya ayo kita niati, kita sambungkan dengan Allah. Sekedar mandi, Allah mandi membersihkan diri. Engkau yuhibbul mutatahhirin, suka dengan orang-orang yang membersihkan diri. Kalau semua aktivitas begini, insya Allah kita tambah dekat terus. Karena Allah kita libatkan terus di setiap detik hidup kita. Kesadaran ilahiyah ini penting untuk hidup kita agar tidak salah jalan tadi, agar tambah dekat pada Allah. Baik, ngaten nggih Bu, monggo. Nggih, sami-sami.